melesat dengan cepat, aku akan ada di foto Henry. Thomas segera melaju ke arah jembatan saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas meniup keras dan lama. Astaga, jangan begitu, Thomas. Perlahan. Juru foto sangat terkejut. Kameranya jatuh. Oh tidak, kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Abu dan debu. Lalu pengawas gendut keluar dari gerbong Henry. Thomas, apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat Percy anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya. Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satupun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi, tapi itu ada di dermaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerobong Thomas mendesis. Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan memompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat Percy. Maafkan aku, Percy. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Bantuan dan pencarian sodor. Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga. Siap untuk menolong. Kau harus cepat lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menjulukinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Butch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo, Bertie. Ada apa? Pengangkutan kayu, Thomas membawa Dan ke Wizitua. Wizitua masih belum bergetar. Wizitua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizitua menggerutu. Wizitua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizitua berhenti. Dan terkejut. Demi diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizi tua lagi.
Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wizzy tua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balong kayu, serta percikan oleh terbang. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Tuh. Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. Aku ingin perbaiki Wizzy tua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizzy tua. Wizzy tua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini, Lalu Thomas terkejut. jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Harold, Kapten dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo Gordon, kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah Sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar duet Gordon. Halo Gordon, ekspres. Dia sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandom? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandom. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandom. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandon. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandom? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah.
Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster. Oke, permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan jadi sesuatu yang sangat spesial. Apakah aku bercanda? Semua permohonanku sangat spesial. Tapi, apa permohonan yang harus kubuat kali ini? Oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak. Harold, apa yang terjadi? Kau ingin tahu cerita versi panjang atau versi pendeknya? Versi pendek. Aku mogok. Apa versi panjangnya? Aku mogok. Oh. Maafkan aku, Harold. Masalahnya, aku perlu mengirimkan kotak ini ke pulau sesegera mungkin. Dan jembatannya rusak. Itu sungguh buruk sekali. Tapi, sepertinya aku bisa membantu. Aku harap aku menjadi helikopter. Ke pulau utama? Aku akan sampai di sana dalam sekejap. Berhati-hatilah, ini sangat berat. Wow, aku suka menjadi helikopter. Oh, ini sungguh berat. Itu dia, hampir sampai. Oh, bertahanlah. Aku bisa lakukan ini. Ini dia. Aku harap Thomas baik-baik saja. Thomas, itu luar biasa. Kau berhasil. Tak hanya itu, aku juga membawa teknisi untuk memperbaikimu. Oh, Thomas, kau memang yang terbaik. Aku harap kau menikmati hari ulang tahun terbaik. Husa! Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib ini sangat menyenangkan. Aku tidak sabar mengetahui apa permohonanku selanjutnya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, tidak. Suara jengkel itu terdengar seperti suara Cranky. Aku harus melihat apakah dia baik-baik saja. Cranky, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Aku tidak sengaja menjatuhkan peti ke dalam air dan aku membutuhkannya. Oh, mungkin aku bisa membantu. Aku menghargai itu, Thomas. Tapi bagaimana caranya? Seingatku, kereta tangki tidak bisa menyelam. Daripada kereta tangki, bagaimana dengan kapal selam? Aku harap aku adalah kapal selam. Terima kasih banyak, Thomas, si kapal selam. Senang bisa membantu. Aku akan menemukan peti itu dan membawanya kembali. Halo ikan-ikan kecil. Itu dia. Oh, tidak. Semuanya terlilit rumput laut. Aku butuh sedikit bantuan. Haha, mereka berhasil. Aku mendapatkannya. Nah, tugas selesai. Dan aku tidak bisa menyelesaikan ini tanpamu, Thomas. Dan ikan-ikan itu. Baiklah, semoga harimu menyenangkan, Cranky. Oh, Thomas, satu hal terakhir. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa diharapkan kereta. Kira-kira apa ya permohonan ulang tahunku selanjutnya? Oh, ini tidak mungkin. Itu terdengar seperti suaranya. Aku harap dia baik-baik saja. Nia? Nia? Apakah itu kau? Oh, Thomas, aku mengalami sedikit masalah. Aku belum menyiapkan tenda pesta ini, tapi butuh 10 kereta untuk memasangnya. 1 kereta untuk setiap tiang tenda. Ya, itu jelas masalah. Yang lebih buruk lagi, orang-orang akan tiba sebentar lagi.
Aku tidak punya waktu untuk menemukan 9 kereta lainnya. Bagaimana jika kau tidak butuh 9 kereta lainnya? Bagaimana jika diganti dengan diriku sendiri dan 8 Thomas lainnya? Itu bisa berhasil, tapi bagaimana caranya? Aku akan menggunakan permohonan ulang tahun. Aku harap ada 8 Thomas lain. Halo. Hah? Selamat siang. Ini seru. Nomor berapa aku? Thomasnya terlalu banyak. Sangat banyak Thomas. Apakah aku nomor terakhir? Ada yang mencatat? Apa ada Thomas lain yang datang? Baiklah, sepertinya aku yang terakhir. Sempurna. Sekarang ada 10 kereta untuk mendirikan tendamu nih ya. Oh, terima kasih Thomas. Ini luar biasa. Dan juga mungkin sedikit aneh. Sekarang, ayo kita mendirikan tenda pesta ini. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita berhasil. Dan ini berkat kalian semua Thomas. Dan semua Thomas kecilmu. Tidak masalah, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bukankah ini ulang tahunmu? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku senang membantumu nih ya. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku tidak sabar menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya. Tetapi apa ya permohonanku selanjutnya? Tidak. Ini sama sekali tidak bagus. Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi. Halo James, ada masalah apa? Aku bertanggung jawab untuk membersihkan stasiun Nevert hari ini. Dan lihatlah ini, semua dibanjiri lumpur. Sebentar lagi pasti badanku juga berlumpur. Oh, itu tidak bagus. Yang lebih buruk lagi, aku kehabisan sabun. Oh, itu semakin buruk. Sekarang, bagaimana aku bisa membersihkan Nevert? Bagaimana dengan permohonan ulang tahun ajaib? Sungguh? Berharap ada lebih banyak sabun? Tidak. Jauh lebih baik dari itu. Aku harap aku berada di dalam gelembung sabun super. Dengan ini aku bisa melompat-lompat dan menghilangkan semua lumpur dari stasiun. Sangat cerdas, Thomas. Terima kasih, James. Sekarang tinggal... Wow. Ini licin sekali. Wow, aku perlu mengendalikan diri. Wup, ini dia. Woohoo! Mari membersihkan Nevert. Wow, Stasiun Nevert bersih. Dan tidak ada setitik lumpur padaku. Terima kasih banyak, Thomas. Itulah gunanya teman. Dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Sampai jumpa, James. Ini lagu ulang tahun bahagia. Kira-kira berapa banyak ya sisa permohonan ulang tahun ajaibku? Aku sangat bersenang-senang sampai aku lupa menghitung jumlahnya. Aku yakin aku masih punya banyak sisa permohonan. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Dia pergi kemana? Aku harus menemukannya. Dia tersesat. Halo Emily, siapa yang tersesat? Percy? Gordon? James? Seekor bayi gajah. Oh, Aku membiarkannya keluar agar dia bisa meregangkan balainya. Aku menoleh sebentar dan puff, dia hilang. Aku takut pergi mencarinya karena dia bisa saja kembali lewat jalan ini. aku bisa pergi dan mencarinya? Oh, terima kasih Thomas. Tapi dia cuma seekor bayi gajah kecil. Dan kereta bising sepertimu bisa membuat dia takut. Dia perlu merasa aman. Apakah gajah lain akan bisa membantu dia merasa aman? Iya, itu bisa membantu. Tapi mana bisa kita membuat permohonan lalu seekor gajah muncul begitu saja. Jika kita punya permohonan ulang tahun ajaib, itu bisa. Aku harap aku menjadi seekor gajah. Thomas, kau seekor gajah. Oh, maafkan aku. Maksudku, ya, aku seekor gajah. Sekarang aku akan mencari bayi gajah kecilmu. Bayi gajah, oh bayi gajah, di mana kau? Bayi gajah. Ini tidak berhasil. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih mirip dengan gajah? Aku tahu.
di sebelah sana. Halo teman kecil, kau aman bersamaku. Aku menemukan dia. Oh, Thomas, kau berhasil. Terima kasih banyak. Senang bisa membantu. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Astaga, di pinggir laut ini agak gelap dan berawan. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak. Hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong, berfungsilah. Skip, semua baik-baik saja? Tidak, semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak, tunggu. Apa? Tidak, aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat. Aku tidak cukup terang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Iya. Ini berhasil. Kau berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skip. Tapi sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Stop Hamhead bilang, kita harus siap jalani hari ini. Dia makan makanan bergizi, menggosok gigi, mandi pagi, dan semuanya oke. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Gosok gigi dan sarapan pagi, lalu mandi hingga bersih. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Lihat itu James, dia terlihat sangat segar. Dia pasti punya rutinitas pagi, karena itu dia terlihat sangat rapi. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Muat batu bara, gosok roda, lalu mandi hingga bersih. Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas pagimu? Saat kau bangun di hari yang indah, apa rutinitas
Cranky di akhir jalur. Hai Salty, hai Porter. Halo Thomas. Sungguh pagi yang indah. Halo Cranky. Halo Thomas. Apa itu? Oh, itu seperti cumi-cumi raksasa. Oh tidak. Aku pikir itu Cranky. Cranky? Ya ampun, kau yang membuat suara itu rupanya. Oh, maaf. Aku sedikit berderit hari ini. Jangan khawatir. Lanjutkan. Lanjutkan. Cranky yang berderit. Kalian juga akan berderit jika ada di atas sini. Siang dan malam, terkena angin, hujan, dan udara laut yang asin. Oh, kau tahu? Aku dengar tentang derek-derek di pulau besar yang... Cranky! Oh, setiap deritan adalah langkah lain menuju tempat rongsokan. Oh, aku tidak setua itu. Aku hanya butuh sedikit oli. Setelah itu aku akan baik-baik saja. Seperti yang kukatakan tadi, pengawas gendut bicara tentang derek baru dan besar yang bisa melakukan berbagai macam hal, Cranky. Derek baru dan besar? Hah! Siapa yang membutuhkan mereka? Di sore hari, pengawas gendut datang ke Brandon untuk rapat penting dengan manajer dermaga. Halo Pak, senang melihatmu. Oh, semoga tekonya sudah panas. Jangan berderit saat pengawas gendut ada di sini, Cranky. Kau tidak ingin dia menggantimu dengan derek baru yang besar. Kau mengerti? Jangan berderit, jangan berderit, pelan-pelan. Oh, Oh, kargo jatuh ke laut. Oh, tidak masalah, aku mengangkatnya. Tidak ada apa-apa. Oh, tidak. oh, ya ampun. Cranky? Oh, Pertama aku berderit dan sekarang aku menyebabkan kebingungan dan keterlambatan. Mungkin aku sudah mulai tua. Oh, tenanglah. Jangan berlebihan begitu. Halo semuanya, hari yang indah. Tidak ada waktu untuk berbincang, Edward. Banyak pekerjaan. Aku derek yang sangat sibuk. Dia pikir jika dia bekerja 2 kali lebih cepat, maka pengawas gendut tidak akan menggantikan dia dengan derek baru yang besar. Menggantikan dia dengan apa? Derek baru yang besar. Merek baru yang besar? Bukan, derek baru yang besar. Serokan baru yang besar? Derek baru yang besar. Oh, baiklah, tidak perlu berteriak. Oh. Sekarang, dia bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk menunjukkan kepada pengawas gendut dia tidak terlalu tua. Cranky yang malang. Dia bekerja sepanjang malam. Dia tidak mau berhenti. Derek juga membutuhkan tidur. Tapi pengawas gendut tidak akan pernah menyingkirkan Cranky. Iya, aku mendengar dia bicara tentang derek baru yang besar, Percy. Tidak, dia tidak akan menggantikan Cranky. Iya kan? Minggir. Oh, aduh. Wow, tinggalkan kapal, kita menabrak gunung es. Hei, hati-hati! Awas!
Cranky bekerja sepanjang malam dan sampai hari berikutnya. Dan dia masih tidak mau berhenti. Dia begitu khawatir. Pengawas gendut berpikir dia tidak bisa melakukan tugasnya lagi. Cranky, pelan-pelan. Semua orang di sini sangat khawatir. Lalu terjadi masalah. Hah? Apa yang terjadi di sini? Halo Pak, apa kabar? Aku baik-baik saja. Lebih dari baik. Sibuk. Ya, itu aku. Tidak bisa berhenti Pak. Mengangkat dan memuat. Seperti biasa, aku sibuk. Oh ya ampun. Pak, Ya aku harus ampun. bicara padamu tentang Cranky. Dia bekerja sepanjang malam dan tidak mau berhenti. Oh, tidak. Kelihatannya tidak bagus, Thomas. Pengawas gendut ada di Brandon bersama manajer dermaga dan mereka membicarakan Cranky. Hahaha, aku rasa itu tidak ada artinya. Karena pengawas gendut tidak akan menggantikan Cranky dengan derek baru yang besar, Edward. Baiklah kalian berdua. Ada tugas yang sangat istimewa untuk kalian hari ini. Kita akan pergi ke bengkel derek Pulau Besar untuk melihat beberapa derek di sana. Ya, derek baru yang besar. Malam itu, Cranky begitu letih. Dia tidak bisa tetap terjaga lagi. Harus terus bekerja. Harus mengangkut satu muatan lagi. Saat dia tidur, Thomas dan Edward kembali dari bengkel derek Pulau Besar. Dan mereka membawa sesuatu. Hah? Aku tidak tidur, Pak. Aku tidak pernah tidur. Aku sibuk bekerja. Apa kabar? Sangat sibuk. Jangan singkirkan aku, Pak. Tolong. Aku tidak terlalu tua dan aku derek yang berguna. Aku tahu itu, Cranky. Sangat berguna. Tapi akhir-akhir ini, setiap aku datang ke dermaga, aku perhatikan kau sangat sibuk bekerja. Jadi aku pikir mungkin kau butuh bantuan. Aku dengar kau merasa kewalahan, tapi jangan khawatir. Sekarang aku di sini. Namaku Carly. Dengan cepat kita akan buat dermaga ini berjalan dengan lancar. Aku yakin kalian berdua pasti akan cocok. Benarkan, Cranky? Oh, tidak. Baiklah. Sebaiknya aku mulai. Ups. Hei, kau juga berderit seperti aku. Itulah yang terjadi saat kau terbuat dari logam. Sedikit oli akan memperbaikinya. Simpan sedikit untukku, Carly. Kita akan menjadi tim yang bergerak dengan mulus. Sekarang ada derek baru yang bagus di dermaga. Hitung dan ketemu di tanah. Ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Ayo kita mulai berhitung, itu seru. Selalu diawali dengan nomor 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Semua truk itu ada banyak sekali. Ayo terus hitung hingga 20.
Kita berhasil. Hilang dan ketemu di tanah. Ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Hilang dan ketemu di tanah. Ayo kita lacak di sekitar. Aku kereta hitung super, mencari rantai teman. Mencari rantai teman. Permohonan ulang tahun ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa diharapkan kereta. Kira-kira apa ya permohonan ulang tahunku selanjutnya? Oh, ini tidak mungkin. Itu terdengar seperti suaranya. Aku harap dia baik-baik saja. Nia? Nia? Apakah itu kau? Oh, Thomas, aku mengalami sedikit masalah. Aku belum menyiapkan tenda pesta ini, tapi butuh 10 kereta untuk memasangnya. 1 kereta untuk setiap tiang tenda. Ya, itu jelas masalah. Yang lebih buruk lagi, orang-orang akan tiba sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk menemukan 9 kereta lainnya. Bagaimana jika kau tidak butuh 9 kereta lainnya? Bagaimana jika diganti dengan diriku sendiri dan 8 Thomas lainnya? Itu bisa berhasil, tapi bagaimana caranya? Aku akan menggunakan permohonan ulang tahun. Aku harap ada 8 Thomas lain. Halo. Hah? Ah? Selamat siang. Ini seru. Nomor berapa aku? Thomasnya terlalu banyak. Sangat banyak Thomas. Apakah aku nomor terakhir? Ada yang mencatat? Apa ada Thomas lain yang datang? Baiklah, sepertinya aku yang terakhir. Sempurna. Sekarang ada 10 kereta untuk mendirikan tendamu nih ya. Oh, terima kasih Thomas. Ini luar biasa. Dan juga mungkin sedikit aneh. Sekarang, ayo kita mendirikan tenda pesta ini. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita berhasil. Dan ini berkat kalian semua Thomas. Dan semua Thomas kecilmu. Tidak masalah, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bukankah ini ulang tahunmu? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku senang membantumu nih ya. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib terakhir yang kubuat itu permohonan yang bagus. Apa permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya akan sebagus itu? Tentu saja. Bau itu seperti bau asap. Tolong, tolong. Dan kedengarannya Bel butuh bantuan. Bel, ada masalah apa? Thomas, lumbung itu terbakar, tapi itu terlalu jauh dari rel. Aku tak bisa mencapainya. Lihat. Oh, di mana Flynn? Si pemadam kebakaran. Dia bisa melakukannya. Dia mengatasi kebakaran lain di toko kue. Ada kue yang hangus terbakar. Kue apa? Kue hari ulang tahun? Apa? Bukan, itu kue hari Selasa. Karena hari ini Selasa. Bagaimanapun juga, kita perlu melakukan sesuatu untuk memadamkan kebakaran di lumbung itu. Seandainya saja ada kereta penyelamat di sekitar sini yang bisa melaju di luar rel. Mungkin ada. Aku harap aku menjadi kereta penyelamat. Wow, Thomas di kereta penyelamat. Thomas si pemadam kebakaran. Siap sedia dan berani menyelamatkan. Aku suka melaju di luar jalur kereta. Saatnya memadamkan api itu. Terlihat bagus untukku. Thomas, Ups, kau melewatkan satu api. Terima kasih banyak, Thomas. Kau sungguh menyelamatkan hari ini. selalu senang membantu. Dan selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia.
Oke, permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan jadi sesuatu yang sangat spesial. Apakah aku bercanda? Semua permohonanku sangat spesial. Tapi, apa permohonan yang harus kubuat kali ini? Oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak. Harold, apa yang terjadi? Kau ingin tahu cerita versi panjang atau versi pendeknya? Versi pendek. Aku mogok. Apa versi panjangnya? Aku mogok. Oh. Maafkan aku, Harold. Masalahnya, aku perlu mengirimkan kotak ini ke pulau sesegera mungkin. Dan jembatannya rusak. Itu sungguh buruk sekali. Tapi, sepertinya aku bisa membantu. Aku harap aku menjadi helikopter. Ke pulau utama? Aku akan sampai di sana dalam sekejap. Berhati-hatilah, ini sangat berat. Wow, aku suka menjadi helikopter. Oh, ini sungguh berat. Itu dia, hampir sampai. Oh, bertahanlah, aku bisa lakukan ini. Ini dia. Aku harap Thomas baik-baik saja. Thomas, itu luar biasa. Kau berhasil. Tak hanya itu, aku juga membawa teknisi untuk memperbaikimu. Oh, Thomas, kau memang yang terbaik. Aku harap kau menikmati hari ulang tahun terbaik. Husa, ini lagu ulang tahun bahagia. Astaga, di pinggir laut ini agak gelap dan berawan. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak, hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong, berfungsilah. Skip, semua baik-baik saja? Tidak, semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak, tunggu. Apa? Tidak, aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Oh. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat. Aku tidak cukup terang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Iya. Ini berhasil. Kau berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skip. Tapi sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaib ini sangat menyenangkan. Aku tidak sabar mengetahui apa permohonanku selanjutnya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, tidak. Suara jengkel itu terdengar seperti suara Cranky. Aku harus melihat apakah dia baik-baik saja. Cranky, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Aku tidak sengaja menjatuhkan peti ke dalam air dan aku membutuhkannya. Oh, mungkin aku bisa membantu. Aku menghargai itu, Thomas. Tapi bagaimana caranya? Seingatku, kereta tangki tidak bisa menyelam. Daripada kereta tangki, bagaimana dengan kapal selam? Aku harap aku adalah kapal selam.
Terima kasih banyak, Thomas, si kapal selam. Senang bisa membantu. Aku akan menemukan peti itu dan membawanya kembali. Halo ikan-ikan kecil. Itu dia. Oh, tidak. Semuanya terlilit rumput laut. Aku butuh sedikit bantuan. Haha, mereka berhasil. Aku mendapatkannya. Nah, tugas selesai. Dan aku tidak bisa menyelesaikan ini tanpamu, Thomas. Dan ikan-ikan itu. Baiklah, semoga harimu menyenangkan, Cranky. Oh, Thomas, satu hal terakhir. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku tidak sabar menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya. Tetapi apa ya permohonanku selanjutnya? Tidak. Ini sama sekali tidak bagus. Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi. Halo James, ada masalah apa? Aku bertanggung jawab untuk membersihkan stasiun Nevert hari ini. Dan lihatlah ini, semua dibanjiri lumpur. Sebentar lagi pasti badanku juga berlumpur. Oh, itu tidak bagus. Yang lebih buruk lagi, aku kehabisan sabun. Oh, itu semakin buruk. Sekarang, bagaimana aku bisa membersihkan Nevert? Bagaimana dengan permohonan ulang tahun ajaib? Sungguh? Berharap ada lebih banyak sabun? Tidak, jauh lebih baik dari itu. Aku harap aku berada di dalam gelembung sabun super. Dengan ini, aku bisa melompat-lompat dan menghilangkan semua lumpur dari stasiun. Sangat cerdas, Thomas. Terima kasih, James. Sekarang tinggal... Wow! Ini licin sekali. Wow, aku perlu mengendalikan diri. Ini dia. Mari membersihkan Nevert. Stasiun Nevert bersih. Dan tidak ada setitik lumpur padaku. Terima kasih banyak, Thomas. Itulah gunanya teman. Dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Sampai jumpa, James. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku sudah memakai sangat banyak permohonan ulang tahun. Ini melelahkan. Apa aku bercanda? Aku bisa membuat permohonan sepanjang hari. Bahkan, sepertinya aku akan melakukannya. Sepertinya Gordon sedang tidur siang di jalur kereta. Bangun, pemalas! Thomas, ya. Senang bertemu denganmu. Semuanya baik-baik saja di sini. Oh, apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tidak. Maksudku, ya. Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Ada masalah apa? Mesinku mogok dan aku punya gerbong ekspres penuh penumpang yang sekarang akan terlambat tiba di tujuan mereka. Mungkin aku bisa membantu. Ini sudah terlambat. Kita sangat tertinggal jauh dari jadwal. Kita butuh kereta super cepat dengan kecepatan super untuk membawa mereka ke tujuan. Aku bisa menjadi kereta super cepat dengan kecepatan super. Aku harap aku punya kecepatan super. Apa itu saja? Tidak terjadi apapun. Aku belum bergerak. Ayo kita sambungkan gerbong-gerbong itu. Sekarang tenanglah Gordon. Aku akan membawa para penumpang ini ke tujuan mereka dan kembali lagi sebelum kau bisa bilang, oh, penghinaan. Entahlah, aku bisa mengatakan itu dengan cukup cepat. Oh, Yuhuu! Ah! Wow! Ah! Astaga, Thomas, kau berhasil. Aku sungguh berhasil. Itu menyenangkan. Senang bisa membantu, Gordon. Terima kasih, Thomas. Dan seseorang seharusnya akan datang sebentar lagi untuk memperbaiki mesinku. Jadi, pergilah dan buatlah lebih banyak permohonan ulang tahun. Akan aku lakukan.
Oh, dan selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Daur ulang, daur ulang. Plastik dan metal juga potongan kertas. Cranky bilang sampah itu harus dipilah saat kau mendaur ulang. Mendaur ulang. Thomas dan Percy melaju di lintasan. Mereka membawa daur ulang untuk Cranky bawa. Tapi ada satu yang harus dilakukan. Barang yang didaur ulang juga harus dipisah saat kau mendaur ulang. Mendaur ulang. Kaleng bisa masuk ke tong mana? Di dalam tong metal. Koran harus masuk ke tong mana? Di dalam tong kertas. Kita belajar caranya. Barang yang didaur ulang juga harus dipisah saat kau mendaur ulang. Mendaur ulang. Plastik dan metal juga potongan kertas. Cranky bilang sampah itu harus dipilah saat kau mendaur ulang. Astaga, di pinggir laut ini agak gelap dan berawan. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak. Hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong, berfungsilah. Skip, semua baik-baik saja? Tidak, semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak, tunggu. Apa? Tidak, aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Oh. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat. Aku tidak cukup terang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Iya. Ini berhasil. Kau berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skip. Tapi sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Apa hal terbaik tentang menerima permohonan ulang tahun ajaib? Aku harus bilang semuanya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, Thomas, syukurlah kau ada di sini. Oh, apa semuanya baik-baik saja, Sir?
Kami mengalami sedikit masalah. James melaju di luar kendali. Dia berjalan sangat cepat dan dia melaju tepat ke stasiun. Oh, tidak. Kau yakin? Aku lepas kendali. Hati-hati dengan jetku. Aku sangat yakin, jika dia tidak melambat, dia akan menabrak stasiun. Kita harus memikirkan sebuah ide. Bagaimana dengan dinding? Dinding terlalu keras dan itu bisa menyakiti James. Aku kehabisan ide. Kita perlu sesuatu yang lebih lunak yang bisa dia jadikan bantalan. Sesuatu yang bisa menekuk, yang bisa dia terjang. Seperti gelang karet. Hah, itu dia. Aku harap aku menjadi elastis. Apa fungsinya itu? Aku seharusnya bisa menekuk dan meregang sekarang. Aku bisa meregangkan diri saat diterjang oleh James. Aku akan membuat dia melambat dan melindunginya. Ayo kita coba. Mari kita coba ini. Ini bisa berhasil. Sekarang kita menunggu James. Mungkin aku salah. James datang. Aku akan menghentikanmu, James. Thomas, kau menyelamatkanku. Dan tidak ada satu goresan pun di cat merahku yang mengkilap. Dan di stasiunnya. Terima kasih, Thomas. Sama-sama. Baiklah, aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Piringan putar yang membeku. Hari yang bersalju di Pulau Sodor. Thomas dan teman-temannya sedang dalam perjalanan kembali ke bangsal Titmout. Namun sesampainya mereka di sana, mereka dapati bagian bawah piringan putar mereka macet. Piringan itu macet dan tidak mau berputar. Piringan itu hanya mengarah pada satu bangsal. Jadi hanya satu kereta dapat masuk ke bangsal. Aku akan tidur di bangsal, karena tidak pantas bagiku tidur bermandikan salju. Aku juga tidak ingin tidur bermandikan salju, Gordon. Salju dan es tidak baik untuk catku. Bagaimana dengan Percy? Dia harus menarik kereta surat malam ini. Dia butuh bangsal untuk kembali. Tidak apa-apa, Thomas. Aku bisa mencari bangsa lain untuk tidur. Tidak, Percy. Kau harus tidur di sini. Kami bisa mencari bangsa lain untuk tidur kami. Semua kereta sepakat bahwa Percy akan tidur di bangsal malam itu. Maka kereta lainnya pun berangkat mencari bangsa lain untuk tempat tidur. Mereka bertemu Flynn yang kembali sehabis memadamkan api. Kalian semua akan kemana malam-malam begini? Piringan putar di bangsal Titmout membeku dan kami semua mencari tempat untuk tidur. Ada 2 bangsal kosong di pusat penyelamatan Sodor. Jika ada yang mau tidur di sana. Aku tidak mau tidur di pusat penyelamatan Sodor. Kau tahu tempat itu sangat ribut jika alarm daruratnya dinyalakan. Maka James dan Emily pun pergi ke pusat penyelamatan Sodor untuk tidur di sana. Thomas dan kereta lainnya memutuskan bertanya pada Victor, adakah tempat di bengkel uap? Ya, temanku, hanya ada 2 tempat untuk kalian tidur malam ini. Aku tidak mau tidur di sini. Bengkel kereta selalu mengingatkanku akan mogok. Aku yakin tidak akan bisa tidur sama sekali. Baiklah, Gordon. Tapi kau harus mencari bangsal untuk malam ini. Berdiam di luar diterpa salju dan es tidak baik untuk kereta. Gordon, ada bangsal kosong di pembuangan limbah Wave. Aku tidak mau tidur di pembuangan limbah yang bau. Tidak akan pernah. Thomas dan Gordon meninggalkan Henry dan Edward tidur di bengkel uap. Gordon yakin dia dapat menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur. Kemudian mereka bertemu dengan Norman yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Halo Norman, piringan putar di bangsal Titmout membeku. Tahukah kau di mana kami dapat tidur malam ini? Ada bangsal untuk kereta di bengkel diesel, jika kau ingin tidur di sana.
Aku tidak akan tidur di bengkel diesel. Terlalu banyak minyak dan aku tidak suka bau bahan bakar mereka. Maka Thomas pun memutuskan untuk tidur di sana. Sekarang Gordon sendirian. Aku yakin bisa menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur dibandingkan di bengkel diesel. Tapi seberapapun keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan tempat lain untuk tidur. Oh. Kemudian sebuah ide masuk ke cerobongnya. Oh, dasar kereta yang payah. Mereka semua pergi tidur di bangsal lain. Tapi aku yakin piringan itu pasti sudah berfungsi. Tetapi piringan itu masih belum berfungsi. Piringan itu masih macet di tempat yang sama. Dan tetap masih ada satu bangsal yang dapat dia masuki. Dasar kereta yang payah. Aku tahu aku akan tidur di mana malam ini. Malam itu sudah sangat larut ketika Percy kembali setelah selesai menarik kereta surat. Dia begitu lelah dan siap untuk tidur. Tetapi bangsal itu tidak kosong. Gordon? Oh, ada apa? Aku sedang tidur. Minggirlah dan beri aku tempat, Gordon. Aku butuh tempat untuk tidur. Kau tahu kan? Omong kosong, Percy. Bangsal ini terlalu kecil untuk 2 kereta. Wah, jika kau butuh tempat tidur, kau bisa pergi ke bangsal kosong di pembuangan limbah Weave. Percy merasa sangat kesal. Tetapi dia terlalu lelah untuk berdebat dengan Gordon. Maka dia pun lebih memilih untuk tidur di pembuangan limbah Weave. Gordon suka sekali gagasan memiliki bangsal sendiri di Titmouse. Aku akan meminta pengawas gendut untuk memberiku bangsal tersendiri. Jika tidak ada kereta lain yang mendengkur ataupun ribut, rasanya begitu tenang. Oh. Tetapi kemudian para pekerja itu mulai kembali mengerjakan piringan putar. Mereka sangat ribut. Gordon merasa sulit sekali untuk tidur. Sebelum dia sadari, ternyata hari sudah pagi dan petugas tungku sudah memanaskan tungku apinya agar dia bisa menarik gerbong ekspres. Wah, kerja bagus. Kemudian para pekerja berhasil memperbaiki piringan putar. Tapi kemudian setelah piringan itu berganti arah dari Gordon, piringan itu berhenti. Cuaca dingin benar-benar tidak membantu. Berhenti, stop! Gordon merasa sangat terkejut. Dia sudah siap untuk berangkat. Sekarang waktunya menarik gerbong ekspres. Tetapi piringan putar itu tidak mau kembali. Piringan putar itu kembali macet. Dan itu berarti Gordon juga terjebak. Oh, hinanya. Pengawas gendut sangat marah. Dia ingin tahu kenapa Gordon tidak menjemput para penumpangnya pagi itu. Apa yang kau lakukan di sana? Edward memberitahuku, seharusnya Percy yang tidur di bangsal. Oh, aku minta maaf, Pak. Tapi aku juga butuh tempat untuk tidur. Percy tidur di pembuangan limbah. Aku tidak tahu akan terjebak seperti ini. Kemudian Percy datang, terlihat segar dan ceria. Selamat pagi semuanya. Baiklah kalau begitu. Hari ini, Percy bisa menarik gerbong James. Dan James menarik gerbong ekspres. Tapi akulah yang menarik gerbong ekspres. Tapi kau tidak bisa menariknya jika terjebak di sana, kan, Gordon? Oh. Pengawas gendut tetap berada di bangsal untuk mengawasi perbaikan piringan putar. Yang dapat Gordon lakukan hanyalah menunggu dan menunggu. Andai aku bisa keluar dan mengerjakan tugasku sebagai kereta yang sangat berguna. Akhirnya para pekerja berhasil membuat piringan itu berputar kembali. Akhirnya berputar. Bagus sekali. Kerja Dan bagus. Gordon pun keluar dari bangsal dengan semangat. Akan tetapi hari mulai gelap. Dan kereta lainnya telah kembali untuk beristirahat. Gordon merasa sangat kecewa.
Seharian ini aku sama sekali tidak melakukan hal yang berguna. Kalau begitu, kau harus melakukan hal yang sangat berguna sepanjang malam ini. Kau harus menarik kereta surat malam ini, Gordon. Oh, tidak. Kereta surat adalah pekerjaan kereta yang kecil, Pak. Tidak, Gordon. Posisi telah berubah. Malam ini, kereta surat adalah tugasmu. Hinanya. Cari bentuk di sekitar, ada banyak untuk ditemukan. Tak ada bentuk yang sama. Cari bentuk di sekitar, ada banyak untuk ditemukan. Tak ada bentuk yang sama. Ayo cari, belajar namanya. Cranky harus mengemas peti. Ayo bantu dengan bentuk kita. 4 sama sisi itu persegi. Jadi persegi pas di sana. Segitiga punya 3 sisi. Taruh segitiga di sana. Lingkaran bundar seperti muka Persi. Lingkaran cocok di sana. Bentuk elips itu mirip telur. Taruh peti elips di atas. Persegi panjang 2 sisinya panjang. Taruh persegi panjang di dalam. Cari bentuk di sekitar, ada banyak untuk ditemukan. Tak ada bentuk yang sama. Ayo cari, belajar namanya. Tiap orang berbeda, tak ada yang sama. Jangan berubah. Perbedaanmu yang buatmu hebat. Kau berbeda dan itu keunikanmu. Toby berbeda dari kereta lainnya. Wajahnya kotak, hampir mirip dengan Thomas. Harold berbeda, dia bukan kereta tapi dia bisa terbang. Itu spesial untukku. Tiap orang berbeda, tak ada yang sama. Jangan berubah. Kau berbeda dan itu keunikanmu. Cranky berbeda, dia sangat tinggi. Dia menjulang ke langit. Itu yang membuatnya spesial. Stop Hamhat berbeda dari mereka. Dia manusia, sama seperti kau dan aku. Dia sangat hebat. Dia yang terbaik. Dia merawat semua kereta sambil memakai topi. Tiap orang berbeda, tak ada yang sama. Jangan berubah. Perbedaanmu yang buatmu hebat. Kau berbeda dan itu keunikanmu. Tiap orang